Ayo temui Arnold. Hari ini dia berada di Museum Tubuh Manusia di Belanda. Dan lihat, ini adalah kulit manusia pertama di dunia yang direkayasa secara biologis. Di tahun 2011, para ilmuwan Belanda menciptakan seekor kambing yang bisa menghasilkan bahan untuk jaring laba-laba dengan susunya, lalu mengubahnya menjadi kulit manusia. Dan kulit ini 15 kali lebih kuat dari baja dan bisa menahan peluru kaliber 5,56. Penelitian ini secara resmi berakhir. Tapi bagaimana kalau eksperimen ini dilanjutkan secara rahasia? Selamat ya Arnold, kau baru saja menjadi sukarelawan untuk tes kulit anti peluru. Wow! Kau masih hidup, Superman? Jadi, tes ini berhasil. Hei Arnie, orang-orang ini tampaknya cukup senang dengan hasilnya, tapi mereka ingin meningkatkan percobaannya. Peluncur granat menembakkan granat dari larasnya dengan kecepatan 120 meter per detik dan bisa menembus baju besi baja setebal 50 cm. Sekarang kita membutuhkan sesuatu yang lebih serius. Misalnya, kulit yang terbuat dari fluorin. Ini adalah bahan terkuat yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, sebuah allotrope karbon. Dan bahan ini 200 kali lebih kuat dari baja terkuat. Selamat ya Arnie, kulitmu yang penuh dengan minyak bisa menahan granat yang didorong oleh roket. Yang tentu saja tidak ada jaminan soal otakmu. Gelombang kejut mengubahnya menjadi jelly yang bergoyang-goyang. Tapi untungnya, kau berada di laboratorium yang sangat rahasia. Itu benar Arnold, saat yang tepat untuk kabur. Lagi pula sekarang senjata otomatis tidak bisa melukaimu. Bahkan kau tidak bisa dicekik. Dan bahkan tertabrak mobil pun tidak akan menyakitimu. Tapi kekuatanmu Arnie, si pengecut kecil, tidak berubah sedikit pun. Tapi sebaliknya, seperti yang terlihat, sekarang kau memiliki mental baja. Tapi masalahnya Arnold, sekarang kau harus sembunyi selamanya. Agar tidak ada yang tahu bahwa kau punya kulit super. Tunggu, apa? Aku mengerti Arnie, kau akan melakukan apa saja agar disukai. Ya, terserah saja. Apa kau bermimpi menjadi Spider-Man? Itu keren, tapi jangan bilang kalau kau ingin digigit oleh laba-laba. Ini laba-laba Black Widow. Racun laba-laba ini 15 kali lebih kuat daripada racun ular berbisa. Untungnya laba-laba ini tidak menyerang orang lebih dulu atau kau akan menyesal. Tunggu, Arnold. Apa kau menelan laba-labanya? Jalur menuju lambung melalui kerongkongan, seperti seluncuran air yang curam dengan genangan asam klorida di bagian bawahnya. Dan asam tersebut akan dengan mudah menetralkan racun laba-laba. Jika didorong dengan minum segelas air, laba-laba akan mencapai perut hanya dalam waktu 2 detik. Tapi kalau tanpa minum apapun, itu akan butuh waktu 9 detik. Dan dia punya kesempatan untuk menggigitmu. Bersiaplah! Racun Black Widow mengandung neurotoksin alpha-letrotoxin. Saat kau digigit, neurotoksin ini menempel pada reseptor sel saraf dan menyebabkan masuknya kalsium di sana. Dan ini melepaskan hormon yang menyebabkan kejang-kejang dan juga kelumpuhan. Arnold, kau benar-benar menginginkan kekuatan super, iya kan? Sekarang otot perutmu bahkan mampu menahan palu godam. Dan bagaimana dengan ereksi selama 4 jam? Atau mata menjadi menonjol dan juga beloh? Entah bagaimana, menurutku kau lebih mirip penjahat super Arnold. Ada apa Arnie? Apa kau menyesal makan laba-laba itu? Mari kita manfaatkan halusinasi dan lihat beberapa opsi lainnya. Ini Arnold. Dia digigit laba-laba pasir bermata 6. Racunnya menyebabkan pendarahan internal dan nekrosis jaringan. Dan tidak ada penawarnya. Dan inilah korban gigitan laba-laba paling beracun di dunia. Menurut Guinness Book of Records, laba-laba pengembara Brazil, gigitannya dalam banyak kasus menyebabkan henti jantung. Namun kembali ke realitas kita. Untungnya, hanya 5% orang dewasa yang meninggal akibat racun Black Widow. Setelah 12-48 jam siksaan yang paling mengerikan, efek racun akan berhenti. Arnold, jangan, tunggu! Itu hanya laba-laba rumah kecil yang tidak bersalah. Sama sekali tidak beracun. Simbalang Arnold coba merogoh glove box mobilnya, menemukan kentang goreng tahun lalu, dan untuk kesekian kalinya mendengarkan CD Ricky Martin yang tersangkut di player. Aku setuju, itu sangat mengerikan.
Jangan lakukan itu, Arnold. Kau tidak akan menghemat waktu dan itu sangat berbahaya. Ucapkan terima kasih, Arnie. Akulah yang menyelamatkanmu dengan menghentikan waktu. Seperti yang mereka lakukan dalam film kartun. Apa yang akan kau lakukan dalam situasi seperti itu? Mungkin kau bisa mencari di arsip Pentagon dan mencari tahu apa Armstrong benar-benar pergi ke bulan. Atau apa kau berani mencium Suzy? Yang penting jangan sampai berada di Jepang. Mereka suka menghentikan waktu. Mereka sangat menyukainya. Dari segi fisika, jika waktu berhenti, maka semuanya berhenti. Kau tidak perlu jadi ahli matematika untuk paham bahwa waktu adalah salah satu komponen dari kecepatan dan juga jarak. Jika salah satu nilainya 0, maka semua nilai lainnya juga akan menjadi 0. Sekarang lanjutkan petualanganmu. Partikel cahaya dan foton juga berhenti. Karenanya, kemampuan untuk membedakan apapun dengan penglihatanmu pastilah lenyap. Dan kau tidak akan bisa minum air. Semuanya membeku. Inilah fakta menarik lainnya. Cahaya yang meninggalkan bumi 65 juta tahun yang lalu, sekarang berada 65 juta tahun cahaya jauhnya. Dan seseorang yang menggunakan teleskop besar yang diarahkan tepat ke bumi, sekarang dapat melihat dinosaurus. Tapi aku sarankan kita kembali ke dunia nyata, Arnold. Cuaca buruk tidak bisa dijadikan alasan untuk libur. Apa? Kau tidak mau pergi bekerja? Kalau begitu aku sarankan bekerja saja di tempat tidur. Saat NASA mempelajari bagaimana gravitasi nol berdampak pada seseorang, mereka membayar $18.000 pada seorang sukarelawan untuk berbaring di tempat tidur selama 70 hari. Jangan coba-coba untuk bangun, Arnie. Aku menyewa sniper yang akan membunuhmu pada percobaan pertamamu. Kau akan makan, minum, dan melakukan hal lainnya sambil berbaring. Sampai jumpa, sobat. Hei, apa kau sudah tidur? Bagaimana kabarmu? Aku rasa tidak begitu baik. Sepertinya berat badanmu bertambah. Semua energi dari makanan yang kau santap tidak akan pergi kemanapun. Tapi luka ulcus decubitus itu buruk. Karena tekanan darah tinggi, darah berhenti mengalir ke kulit. Hei, tunggu dulu kawan. Kabar baik, Arnold. Kau hampir mendekati rekor yang dibuat oleh ilmuwan Soviet. 370 hari di tempat tidur. Kau tidak terlihat seksi. Setiap hari kau kehilangan 5% massa ototmu. Selain itu, tulangmu juga rusak. Dan karena kurangnya mobilitas, tulang tidak mampu memperbaiki diri dan dengan cepat mulai merapuh. Dan juga sebaliknya, tertidur dengan berbaring menjadi tidak mungkin. Tanpa merubah aktivitas, otak menjadi tidak tahu jam berapa sekarang atau kapan waktunya tidur. Tapi ini ada kelebihannya. Kau bisa menonton semua acara favorit berulang-ulang kali. Aku akan meninggalkanmu sendiri. Nikmati pertunjukannya, Arnold. Oh, astaga, Arnold. Apa yang kau lakukan pada dirimu sendiri? Aku hanya bercanda soal sniper itu. Sangat tidak bagus terlalu banyak berbaring. Bangun. Sayangnya kami tidak merilis episode di mana kami mengubahmu menjadi kucing. Di mana kau bisa berbaring selama bertahun-tahun tanpa kena masalah. Apa-apaan? Kenapa kau terlihat seperti itu, Arnie? Anak-anak menonton ini. Kau tidak boleh seenaknya mengubah gayamu. Kau kacaukan segalanya, dasar kutu kupret. Baiklah, tahukah bahwa rata-rata kau berbicara 7.000 kata dalam sehari dan setelah setahun diam kau? Astaga, Arnold, aku lakukan semuanya untukmu. Kau harus mendengarkanku. Arnold, apa kau sudah menjadi gila? Sound system ini bisa menghasilkan lebih dari 150 desibel. Ini bisa memecahkan gendang telingamu. Bahkan orang bodoh sepertimu harusnya sadar bahwa ini tidak boleh dilakukan. Baiklah, Arnie, sudahlah, cukup. Aku tidak hanya menyita sound sistemmu, tapi juga ponsel, laptop, Xbox, dan semua mainanmu. Kau pikir bisa akan melawan aku? Apa kau serius? Kemarilah, bajingan kecil. Rasakan ini, dasar tidak tahu terima kasih. Jangan coba-coba. Jangan berani-berani menyalakan sound sistemnya. Apa-apaan ini? Arnold, jika kau lakukan itu lagi, kami akan membuat video baru berjudul bagaimana jika kau dicacah menjadi 1000 bagian. Cukup, sekarang bersihkan dirimu. Setelah 1 tahun tidak berbicara, suaramu akan berubah drastis. Otakmu akan menyetel suaramu dengan pendengaranmu. Dan dalam setahun, telingamu akan lupa bagaimana suaramu sebelumnya.
Selain itu, berbicara setelah diam begitu lama itu sangat menyiksa. Tanpa latihan, pita suaramu akan melemah dan paru-paru cepat menyempit karena kekurangan oksigen. Kau terlihat aneh. Kau tidak apa-apa? Apa kau telah berubah? Ingat, kau selalu bisa berbicara dengan. Hei Arnie, sekarang kau hanya akan makan daging mentah seperti karnivora. Bisakah kau rasakan betapa cepatnya tingkat adrenalin dan agresimu itu meningkat? Tentu saja akan sedikit sulit bagimu untuk mengunyahnya karena gigi manusia tidak beradaptasi untuk makan daging mentah. Sebaiknya potong kecil-kecil seperti yang dilakukan bangsa Mongol kuno. Bahkan, hidangan paling terkenal yang terbuat dari daging mentah, steak tartar, dinamai menurut nama mereka. Tanpa sereal, sayuran, dan buah-buahan, aliran glukosa yang merupakan bahan bakar bagi tubuhmu akan berhenti. Livermu akan mulai memproses simpanan lemaknya untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh. Dan berat badanmu mulai menurun hingga 5 kg per minggu. Sementara itu, otot-ototmu akan mulai mengalami dehidrasi dan mengering. Itulah kenapa diet daging sangat populer di kalangan selebriti Hollywood dan supermodel. Kadar kolesterol dalam darahmu akan naik. Dan ya, mari kita hadapi itu. Kau akan berada pada peningkatan risiko penyakit jantung. Asam amino akan memenuhi ususmu. Itu akan bercampur dengan bakteri dari kulitmu dan menyebabkan bau badan yang sangat menyengat. Daging mentah memang mengandung beberapa mikroorganisme berbahaya seperti E. coli, Salmonella, dan Listeria. Dan bisa menyebabkanmu menderita diare, muntah-muntah, dan hanya rasa bega di perutmu. Tapi, saat tubuhmu bisa beradaptasi dengan makanan itu, kau akan merasakan lonjakan energi dan kekuatan fisik. Itu karena ada peningkatan kadar testosteron dan vitamin D. Bahkan Bruce Lee saat mempersiapkan diri untuk bertarung, suka menikmati segelas tinggi smoothie daging segar yang lezat. Nenek moyang kuno kita biasa makan daging mentah, tapi kehidupan mereka berubah selamanya saat menemukan cara untuk menggunakan api dan mulai memasak. Itu memotong 2/3 waktu yang dibutuhkan untuk pencernaan. Jadi, penggunaan energi berpindah dari perut ke otak dan ini memicu revolusi kognitif. Manusia mulai menggunakan pemikiran yang jauh lebih abstrak dan mengembangkan bahasa yang kompleks. Dan sebagai hasilnya, peradaban modern berkembang. Jadi, makanlah ayo kawanku Arnold, makan. Dan akhirnya IQ-mu akan sama dengan manusia gua atau model fashion. Di mana ya? Ya, kurang lebih sama. Pasta gigi rasa burrito baru? Apa-apaan itu? Tidak, jangan dimakan dasar idiot! Pasta gigi mengandung fluorida dan makan sedikitnya 0,01 ons pasta gigi bisa meningkatkan kadar fluorida dalam tubuhmu. Jika kamu makan ini selama 30 hari, kamu bisa terkena fluorosis dan mulutmu akan berubah menjadi galeri seni di mana setiap gigi punya pola dan warna yang berbeda dan juga unik. Arnold, menurutku kamu paling baik dalam memonetisasi eksperimen pada tubuhmu sendiri. Tapi ada sedikit masalah. Bukan hanya wisatawan yang ingin berfoto bersamamu, tapi juga para dokter gigi. Lagi pula kamu satu-satunya orang yang pernah makan pasta gigi selama seminggu. Sulit dipercaya jika kamu mengonsumsi pasta gigi dalam makanan cepat saji. Risiko menderita obesitas meningkat beberapa kali lipat karena zat antimikroba yang seharusnya melawan bakteri di rongga mulutmu akan menghancurkan mikrobioma di perutmu, mengganggu metabolisme, dan membuatmu meledak seperti balon ulang tahun. Aku punya 2 berita. Kabar baiknya, dealermu telah ditangkap dan menghadapi hukuman penjara. Dan kabar buruknya, sekarang kondisimu sangat buruk dan diagnosamu adalah kecanduan pasta gigi. Ya, siapa sangka gara-gara pasta gigi, kamu malah diambang kematian. Kini, rehabilitasi yang panjang dan serius menantimu. Triclosan adalah zat dalam beberapa pasta gigi yang dapat melumpuhkan sistem saraf hanya dari 1 tabung. Kamu akan merasakan anggota tubuhmu mati rasa dan rasa dingin akan menjalar ke seluruh tubuh tanpa henti. Tapi berlari sepertinya tidak mungkin kamu lakukan karena neurotransmitter akan kehilangan kendali atas ototmu. Arnold, saatnya berhenti menggunakan pasta gigi. Dan satu metode yang sangat efektif, penyetelan ulang tubuh. Voila! Dan kamu sekarang seperti baru. Jadi, mencoba untuk menjadi pahlawan ya. Tapi hati-hati jangan sampai mendapat masalah. Phew,
Sepertinya kamu beruntung kali ini, atau tidak. Kamu akan terjebak di sini untuk sementara waktu dan harus bertahan hidup tanpa makanan sama sekali. Bayangkan kamu adalah Angus Barbieri, pria yang tidak makan apapun selama lebih dari 1 tahun. Mengejutkan dokter, dia menjalani kehidupan yang normal, pergi ke toilet hanya sekali setiap 40 hari. Di akhir puasanya berat badannya menjadi 180 kg. Setelah turun 275 kg. Setelah 12 jam berpuasa, kamu menjadi pucat dan juga lemah. Tapi orang gemuk merasa lebih baik karena punya cadangan jaringan lemak. Pada saat ini rasa pusing mulai menyerang. Dan bau tidak sedap keluar dari mulut. Oh, Arnold, ada air di sana. Lihat Arnie, selalu lihat sisi positif dari kehidupan. Berpuasa memiliki tujuan yang baik. Gandhi berpuasa selama 3 minggu sebagai bentuk protes terhadap sistem kasta di India. Christian Bale kehilangan berat badan 66 kg untuk perannya dalam film The Machinist. Dan para biarawan abad pertengahan berpuasa untuk mendengar suara Tuhan. Kalau kamu tidak akan bertahan 1 hari pun. Dan di luar dugaan, pada hari keempat, tubuh menerima rasa lapar sebagai sesuatu yang wajar. Selama waktu itu, terjadi penurunan berat badan yang tajam dan tubuh melemah. Tubuh selalu membutuhkan makanan. Jadi saat tidak ada, tubuh harus menggunakan lemak dan jaringan otot. Hal ini melepaskan keton yang sangat berbahaya bagi tubuh. Sakit kepala dan kelemahan berkembang. Dan dalam kasus terburuk, terjadi muntah dengan cairan lambung, kebingungan, dan bahkan kematian. Setelah 2 minggu, kamu akan terus-menerus merasa kedinginan. Kesadaranmu seringkali menjadi kabur. Dan kamu tidak sadar apa yang kamu lakukan. Oh, Arnie, bantuan telah datang. Aku harap kamu tidak minum air kotor dari sungai. Bagus sekali, Arnie. Air kotor adalah penyebab utama semua penyakit di dunia. Akibat konsumsi air kotor, 3,4 juta orang meninggal di seluruh dunia setiap tahunnya. Angka ini hampir 3 kali lipat dibanding kecelakaan mobil. Dan 20% lebih banyak dibandingkan dengan obesitas. Bagus kalau kamu punya, apa? Aktivitas lingkungan telah mengambil semua botol plastikmu. Sekarang kamu tidak punya air minum. Tapi aku lihat kamu kehausan. Tapi tolong jangan minum dari sungai. Kamu tidak lihat tanda peringatannya. Oh, Arnie, kamu akan menyesali ini. 1 tetes air dari sungai Gangga mengandung 3,5 juta bakteri E. coli atau 110 kali lipat dari jumlah normalnya. Walaupun begitu, 40% dari populasi India, 1,5 miliar orang, minum dari sungai Gangga. Dan tentu saja ada elemen berbahaya lainnya. Arnie, di mana kamu? Oh, oke, aku mengerti. Diare ringan, itu baru permulaan. Nanti akan semakin parah dan lebih parah lagi. Dan itu pasti jadi masalah. Kamu harus berinvestasi. Tapi kamu bisa memurnikan air sungai. Kamu bisa memurnikan air sungai melalui kain. Kain akan menyaring pasir dan kotoran. Merebus akan membantu menyingkirkan 99% mikroorganisme berbahaya. Dan metode yang paling efektif adalah pemurnian kimiawi. Misalnya menggunakan tablet klorin. Menurutmu akan seperti apa rasa airnya? Kamu sering menonton Discovery, iya kan? Seringkali saat tidak ada yang bisa diminum, traveler menggunakan air seni. Tapi dalam kasusmu ini tidak mungkin karena kamu dehidrasi dan kurangnya kekuatan. Oh, Arnold, kamu selamat. Orang-orang yang baik hati menolongmu. Betapa lezat airnya. Tapi kamu jangan senang dulu. Benci dan cinta itu hanya beda tipis. Lari, Arnie! Kamu pikir kamu beruntung. Tok, tok, Arnold, boleh aku masuk? Sepertinya kamu sedang mencoba menciptakan surga tropis sungguhan untuk dinikmati sendiri. Bukankah pohon palem di ruang tamumu itu agak berlebihan? Baiklah, ini beberapa makanan, minuman, dan teman baru. Mainan bebek karet. Bersenang-senanglah Arnold. Bagaimana dengan beberapa gelembung yang bermanfaat? Hydromassage dapat meniru aktivitas fisik seperti squat, pull up, atau push up. Saat bergetar, serat otot berkontraksi sehingga volumenya bertambah. Dan hanya dalam waktu 30 hari, serat otot akan mencapai tingkat kekuatan dan daya tahan maksimum. Dan Arnold, si pemalas, pasti akan menyukainya. Arnold, ini pertama kalinya aku melihatmu begitu bahagia. Aku sarankan kita lanjutkan eksperimennya.
Aku akan menguncimu di kamar mandi selama 30 hari. Tapi dengan satu syarat, aku akan matikan air dan meninggalkanmu dengan makanan yang kamu punya saat ini. Ya, harusnya tadi jangan makan terlalu banyak. Jika kamu tidak keluar dari bak mandi selama 30 hari, selain infeksi kulit akibat bakteri dan kuku yang mengelupas, kamu punya dua kemungkinan. Dehidrasi total dan akan kehilangan 1,3 galon air. Atau hiperhidrasi, satu bumbu kelebihan banyak air dari yang seharusnya dan menyebabkan pembengkakan pada otak. Arnold, kamu mengonsumsi makanan dan air pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dan anehnya, karena terlalu lama berendam, kulitmu akan menjadi kering dan juga pecah-pecah. Dan akan sangat mudah untuk terkena infeksi kulit karena air yang sangat kotor. Hanya satu hal Arnold, tolong jangan melihat tanganmu. Untuk bertahan 30 hari di bak mandi sambil menyeruput koktail, kulitmu harus lebih mirip dengan kulit anjing laut. Lagi pula, itu 20% lebih banyak lemak subkutan daripada manusia yang memberikan perlindungan dan kedap air yang luar biasa. Tapi sekarang, sebagai pembawa parasit usus yang berbahaya bagi manusia, kamu pasti akan diusir dari pesta. Arnold, kamu tidak menyerupai anjing laut sama sekali. Dan sama sekali tidak cocok untuk kehidupan air. Tapi di sisi lain, kamar mandimu sekarang menjadi surga bagi tanaman. Pohon palemmu sudah besar. Jamur tumbuh di atap. Dan sepertinya tumbuhan gandum tumbuh di toiletmu. Kamu tidak punya apa-apa untuk dimakan atau diminum. Tidak, kumohon Arnold, jangan bilang kau berencana untuk minum air itu. Penuh dengan kotoran dan mikroba serta rambutmu. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Kau mau terbang kemana? Maaf, tapi kau tidak bisa lari. Bahkan di ketinggian 5.000 meter, kau masih harus tetap mengerjakan channel YouTube. Setidaknya lihatlah peta. Sepertinya kau terbang langsung ke segitiga Bermuda. Menurut rumor, pesawat dan kapal sering menghilang di sini. Arnold, kemana sayap jet dan juga pakaianmu? Sepertinya rumor itu benar dan kau akan menghilang juga. Ilmu pengetahuan sepertinya tidak mengenali hal-hal aneh yang terjadi di segitiga Bermuda. Namun, ada beberapa teori non-ilmiah. Menurut salah satunya, semua yang menghilang di sini berakhir di sebuah semesta paralel. Lihat, semua sedikit berbeda di sini. Kau terlihat aneh bahkan bagi anjing ini. Seperti yang kau lihat, rumahmu juga banyak berubah. Aku sarankan kau berhati-hati di sana. Perkenalkan Arnold, ini Arnold, tapi dari semesta paralel. Dia jauh lebih sukses dibandingkan dengan kau, dan bahkan punya kumis yang bergaya. Dan sepertinya dia sama sekali tidak menyukaimu. Di dasar segitiga Bermuda terdapat kota mitos, yaitu Atlantis. Jangan tanya, karena aku tidak tahu kenapa penduduk Atlantis kuno butuh semua pesawat dan kapal ini. Tapi, adat dan tradisi kuno memanglah keras. Orang sepertimu akan langsung untuk dijadikan budak. Atau jika kau tidak bisa melakukannya, kau akan jadi bahan bakar kapal uap. Hati-hati Arnold, kendaraan baru akan datang. Ada teori lain. Semua yang terjadi di segitiga Bermuda adalah karena alien. Dan mungkin mereka mengambil kendaraan itu untuk mempelajari teknologi manusia atau meletakkannya di museum. Lihat saja berapa banyak benda yang mereka pamerkan di sini. Karena alien kurang berpengalaman mengenai bentuk kehidupan terestrial, kau ditempatkan bersama dengan jamur. Jangan tersinggung Arnold, itu mungkin karena potongan rambutmu. Kau tidak akan lama merasa bosan. Orang bilang alien menculik manusia untuk berbagai tujuan. Kau harus hamil dan mengandung bayi alien mereka. Maaf Arnold, tapi alien juga tidak mengenal soal jenis kelamin. Apa akhirnya kau bangun Arnold? Sepertinya di ketinggian ini, kau bisa pingsan karena kurang oksigen dan mengalami mimpi yang gila. Dan burung hitam ini salah mengira kalau kau adalah lawannya. Seperti yang kubilang dari sudut pandang ilmiah, tidak ada hal aneh yang terjadi di segitiga Bermuda. Tenang Arnold, tidak ada pesawat, kapal atau manusia yang hilang di sini. Asalkan tentu saja sayap jet mereka tidak kehabisan bahan bakar.
Sepertinya Elon Musk ingin mencari tahu apa kita bisa mengembangkan kemampuan telepati pada manusia. Jangan khawatir Arnold, mereka akan melepaskanmu jika kamu menjawab dengan benar. Jadi coba tebak gambar apa ini? Salah! Dan yang satu ini? Bukan! Ayo, fokuslah kawan. Eksperimen semacam ini dilakukan pada tahun 1950-an di Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan paranormal pada tentara untuk mendapatkan keunggulan dalam perang dingin. Subjek uji coba diberi LSD karena LSD secara signifikan meningkatkan aktivitas koneksi saraf. Hei Arnold, ayo coba tenangkan dirimu. Bahkan seekor tikus pun bisa belajar lebih cepat dari itu. Iya, benar. Ini bukan tikus biasa. Dia memiliki chip di otaknya. Para ilmuwan membuktikan kemungkinan mentransmisikan impuls syaraf dari jarak jauh pada tahun 2013. Tikus-tikus itu berada di kota yang berbeda, tapi mereka bertindak bersama berkat elektroda yang ditanamkan di otak mereka dan juga internet. Sepertinya Elon Musk akan mencoba semua cara yang berbeda untuk mengembangkan telepatimu secara bersamaan. Arnold, berhenti! Kamu ini belum menguasai keterampilan barumu, sobat. Membaca pikiran memiliki banyak manfaat. Sekarang, orang tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Tapi aku harus memperingatkanmu, kamu tidak akan menyukai semua yang mereka pikirkan. Kelebihan dalam suatu hubungan, kamu bisa langsung mengetahui apakah pasanganmu benar-benar mencintaimu atau tidak. Bahkan, kamu juga bisa memahami bahasa hewan. Dan kamu akan menemukan pasangan yang sempurna. Tapi, bagaimana jika semua orang bisa saling membaca pikiran? Dunia yang ideal tanpa kebohongan atau kepalsuan? Atau mungkin tidak. Hei Pak, jangan tersinggung jika menurutnya hidungmu itu penuh dengan jerawat. Astaga, ini adalah suatu bencana. Jangan, Arnie, hentikan. Jangan coba-coba berani memikirkan itu. Oh, astaga, dinosaurus ini jelek sekali. Oh, Arnold, kau menakutiku. Kulihat kau memutuskan mengunjungi museum sejarah Pilio. Keren sekali kan di sini? Bahkan Orochimaru dari Naruto ada di sini. Kudengar dia tahu rahasia kebangkitan. Dia bisa membangkitkan yang sudah mati. Apa-apaan ini? Gawat. Dia memakainya pada dinosaurus. Lari, dasar orang bodoh. Dinosaurus sangat berbahaya. Entah itu herbivora, karnivora, bahkan para dinosaurus yang radikal. Mereka marah besar. Dan kalian juga akan begitu jika tidak makan selama 66 juta tahun. Terlebih, dinosaurus kini bahkan lebih marah saat melihat apa yang terjadi pada keturunannya selama proses evolusi. Semua pemimpin dunia mendeklarasikan darurat militer. Sial, hanya sedikit yang tahu soal perilaku dinosaurus sesungguhnya. Tampaknya, solusi terbaik yang mereka pikirkan adalah menyewa spesialis kalkun gila. Iu, serem! Dinosaurus menguasai bumi selama 160 juta tahun. Tapi jatuhnya meteorit mengubah jalannya evolusi dan memungkinkan perkembangan leluhur kita, mamalia. Kini, hanya yang terkuat yang bertahan hidup. Tapi, apalagi yang terjadi sekarang? Tunggu. Sepertinya aku mengerti, selama 66 juta tahun, iklim bumi menjadi makin dingin dan jumlah karbon dioksida di atmosfer berubah. Tampaknya dinosaurus tidak bisa lagi hidup di sini dan akan mati sekali lagi. Kita bisa apa? Secara teori, kita bisa membangun Taman Jurassic. Kita akan beri mereka makan dan menjaga iklim buatan. Tempat ini bisa menjadi tujuan turis paling menguntungkan di dunia. Juga akan menjadi pemasok global telur dan juga pupuk. Tinja dino. Namun, seekor dinosaurus memakan 1 ton rumput sehari atau lebih dari 100 kilogram daging. Kemungkinan besar, dinosaurus akan memakan semua fauna dalam taman. Lalu, mungkin mulai saling memangsa sampai mereka punah lagi. Apapun caranya, dinosaurus tidak akan bisa hidup di zaman kita ini. Apa kau serius mau menyelamatkan mereka, Arnie? Pilihannya hanyalah mengirimkan dinosaurus kembali ke masa lalu, ke dunia sempurna mereka. Waktunya berpamitan, Arnie. Setidaknya di sana mereka akan hidup lebih baik.
Pura-pura menjadi alien supaya bisa masuk ke area 51? Itu adalah ide yang sangat cerdas, Arnie. Tapi kalau alien yang asli, sebaliknya mereka malah ingin segera keluar dari sana. Berharap untuk bertemu pria abu-abu kecil ya? Wow, banyak sekali barang keren di sini. Teknologi inovatif. Obat untuk penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Jawaban atas pertanyaan abadi. Arnie, apa kamu tahu seperti apa rupa alien itu? Nah, kamu akan segera mengetahuinya. Kehidupan itu ada berkat seleksi alam. Semua makhluk hidup berusaha keras untuk mewariskan kode genetik mereka ke generasi berikutnya. Jika evolusi berlangsung dengan cara yang sama, maka alien seharusnya terlihat seperti kita.